Cungkeng dan Sinar Laut ini sebenarnya sebuah kawasan yang cukup menarik ya. Bagian dari identitas kota Lampung yang cukup kuat secara jangka panjang itu. Karena ini merupakan kampung Bugis, kampung nelayan yang saat ini memang butuh sentuhan, butuh tangan-tangan teman-teman arsitek, butuh sentuhan dari banyak pihak. Pemerintah sudah punya program banyak juga, tetapi kelihatannya ini belum maksimal. Nah, tapi bukan berarti kemudian itu layak dipindahkan, karena mereka kehidupan masyarakat nelayan ini ya di situ. Artinya kita harus berkreasi, berpikir keras bersama masyarakat dengan pemerintah juga untuk gimana sih identitas arsitektur Cungkeng lah, arsitektur Sinar Laut sebagai bagian dari budaya lama kota Lampung ini bisa dipertahankan tidak dalam kondisi seperti ini, tetapi diperbaiki, ditata, tetapi jangan sampai meninggalkan identitas aslinya. Kegiatan pemetaan partisipatif ini diawali dengan pembekalan ke teman-teman yang ke lapangan, yang kita sebut dengan tim pendamping lapangan, oleh tim dari Jogja, yaitu Arkom Indonesia. Jadi di situ teman-teman pendamping lapangan diajarkan bagaimana cara pendekatan ke warga, apa yang harus dilakukan, bagaimana memulai percakapan, data apa yang kita minta, obrolan apa yang harus kita mulai gitu. Nah, setelah itu kemudian teman-teman pendamping lapangan ini turun ke lapangan, atau lebih tepatnya turun ke Cungkeng dan Sinar Laut itu selama 4 minggu secara kontinu, berkelanjutan gitu. Jadi selama 4 minggu mereka bergantian secara berkelompok, berkenalan dengan warga, pendekatan dengan warga, mulai mengenal mereka lebih dekat gitu, sehingga ada keterbukaan dan ada keterikatan antara pendamping lapangan dengan warga. Makasih. Merupakan direktur dari Arkom Indonesia. Pak Yuli S1-nya merupakan tamatan dari Prodi Arsitektur. Perumahan dan permukiman. Nah, permukiman yang mana itu yang Arkom lakukan adalah nanti akan kita lihat. Ini yang mau kita lakukan. Ini yang mau kita belajar dalam workshop ini selama 3 hari ini. Jadi ya secara tahap memang ada proses pendekatan personal ke masyarakat, secara personal, ngobrol dari hati ke hati dan seterusnya. Kota Bandar Lampung itu merupakan merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung dengan luas wilayah sebesar 122 km persegi dengan jumlah kecamatan sejumlah 20 kecamatan dan 126 kelurahan.
nilai investasi, katakan seperti itu. Itu misalnya di Pulau Pasaran ya. Perekonomian daerah melalui sektor-sektor daerah. Sedangkan tadi saya lihat di tingkat pengangguran 2001, terutama di Kelurahan Batara Raya, termasuk saya sendiri. Saya Muhammad Yusuf Ali dari Arsitektur ITERA. Di sini saya mau nanya pertanyaan masing-masing untuk dua pemateri. Yang disampaikan Ibu Ben dari Bapeda itu sudah dilaksanakan di Kota Karang dan Kota Karangraya. Pemetaan yang melibatkan warga masyarakat, kita hanya sebagai fasilitator saja, dan yang berperan banyak itu harusnya ada di warga. Dari pendekatan itu, pemetaan baru bisa dilakukan karena pemetaan juga harus mengumpulkan beberapa orang untuk mengerjakan gambar itu secara bersama-sama. Setelah itu mereka sepakat dan mereka menyadari, lebih tepatnya mereka akhirnya mengetahui apa sih masalah yang ada di kampung. Nah, ini rumahnya siapa? Sebelah negara burung. Kamar mandi di sini. Kamar mandi di punya anak satunya. Nggak balik nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, sama. Yang melakukan penggambaran, yang membuat gambar peta adalah masyarakat itu sendiri. Prosesnya secara berkelompok, kemudian berkelompok-kelompok, pada ujungnya akan diklarifikasi kepada seluruh warga untuk memastikan kebenaran dari data itu. Melihat atau memotret sebuah keadaan, mengidentifikasi keadaan atau memetakan keadaan. Misalnya kita pemetaan kampung, berarti kita memetakan kampung, melihat atau memotret keadaan kampung. Nah, kemudian partisipasi ini adalah semua aktor-aktor yang tadi itu mengambil peran masing-masing. Warga itu adalah orang yang mengerti dengan lingkungan semuanya. Berarti warga itu ditempatkan sebagai aktor utamanya gitu. Aktor yang mengerti kampung itu. Kepada Bapak dan Ibu perwakilan warga yang akan melakukan pemaparan pada webinar ini. Kita akan warga dan sebagai bentuk kepedulian kami sebagai mahasiswa terhadap warga. Warga 05 yang kemarin berusaha memecahkan wilayah RT 04. Di hari terakhir mereka presentasinya di depan Bapeda, di depan pejabat desa, ada pejabat kecamatan juga, dan di situ ada interaksi antara pejabat dengan warga. Tapi dengan adanya pemetaan ini menyadarkan warga bahwa mereka ada masalah di
di rumahnya atau di kampungnya yang bisa mereka berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada. Untuk melihatkan hasil dari pemetaan partisipatif ini ke pemerintah lokal, teman-teman mahasiswa dan warga berhasil memperlihatkan apa permasalahan dan potensi yang ada. Dan si pemerintah lokal ini sepertinya akan mensupport kegiatan ini untuk terus berlanjut dan bisa mungkin bisa memperoleh capaian yang cukup optimal. Sehingga kemarin Bapeda juga mengatakan kita tuh butuh warga yang punya inisiatif, tetapi inisiatif itu disalurkan secara tepat gitu kan. Makanya kemudian pemetaan ini sebenarnya menjadi pintu masuk untuk kita bersama-sama warga bisa membuat satu kreasi. Kalau petanya ada, berarti di situ sebenarnya ada data. Jadi potensi ke depan ketika memerlukan suatu perencanaan ketika akan mengembangkan daerah atau kampungnya tersebut, hasil pemetaan ini bisa menjadi dasar yang valid karena warga merasakan sendiri, warga melihat sendiri dan setiap hari berada di kampung tersebut atau di daerah tersebut, sehingga perencanaan dengan pemetaan yang komprehensif tersebut bisa menjadi acuan yang sangat akurat untuk merencanakan sesuatu. Ya, mereka memberikan ruang warga untuk bercerita, untuk berpikir, terus memantik mereka untuk lebih dalam mengenal apa yang ada di sekitarnya kayak gitu. Fasilitator itu sih menjadi pendengar yang baik kayak gitu. Bahagia ya, terharu. Artinya di keterbatasan bapak-bapak dengan ibu-ibu yang mungkin sudah ada yang tua, sudah masih ada yang pada naik, itu masih sempat berkontribusi, berpartisipasi di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Alkom ya dalam hal ini. Saya berharap dengan adanya pemetaan wilayah yang bekerja sama dengan ITERA, kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik, komunikasi dengan baik untuk kebaikan dan kemajuan daripada masyarakat Kelurahan Kota Karang, bantuan, masukan, sehingga wilayah daripada Kota Karang ini yang letaknya di pesisir bisa lebih baik, lebih baik untuk kebersamaan, untuk perkembangan daripada masyarakat, baik itu kesehatan maupun kebersihan daripada lingkungan. Ya, harapan saya dengan adanya pembuatan peta partisipatif ini bisa ditindaklanjuti berdasarkan potret peta tadi. Mungkin ada program-program yang bisa disinkronisasikan dengan hasil peta itu. Dan harapan saya juga agar ini ada tindak lanjutnya, ada tindak lanjut lagi, mungkin bisa dikoordinasikan dengan Bapeda ataupun lembaga instansi yang terkait dengan hal ini. Ini menjadi keren karena kita dapat momentum. Jadi kegiatan ini kita rangkai sebagai bagian dari kita merayakan Hari Arsitektur Nasional, sehingga teman-teman muda seperti teman-teman di arsitektur ITERA yang sekarang ikut dalam proses ini menjadi tahu persis apa sih tantangan arsitektur nasional dalam versi yang real. Sangat baik kawan-kawan dari ITERA ini berani belajar sesungguhnya ke masyarakat, berani keluar jendela kampus, berani keluar pintu kampus untuk belajar di masyarakat, karena di masyarakat adalah sumber pengetahuan yang sesungguhnya. Terima kasih, salam-salam untuk kawan yang ada di ITERA. Selamat bergabung dengan masyarakat, selamat bergabung di kampus sesungguhnya. Salam.
sekarang kita mau ngerekam perjalanan kami selama beberapa hari ini. Salah satunya adalah hari ini kami berada di bangkai kapal yang namanya Giri Indah. Pengalaman ngampung saya 5 hari, burger 2. Oke, sosis enggak? Terus basreng. tijus gula batunya 1. Oke. Jadi saya setiap ngampung 7.000 lah. Cekek. Sinar laut enggak? Adem. Ada berangin. Apalagi? Berair. Belum. Bil, perasaannya Bil naik ini. Tidak bisa diekspresikan. Enggak bisa ya? Ya alhamdulillah ya Apoy pulang dari laut 17. Dapat berapa gang? Yang saya kuasai masih 1, tapi satunya ini masih pendekatan jajakan. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe.